Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi akuntansi piutang dan persediaan. Sebelumnya, perkenalkan nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Adam Tantio, yang kedua Faris Rifki Fajar, yang ketiga Yulia Rahmadewi, yang keempat Kania Pratnya Paranita, yang kelima Lailia Indrianti, dan yang terakhir ada Nini Khalifah. Adapun bahasan yang akan kami bawakan pada hari ini ialah penghapusan piutang, metode penghapusan piutang, penyisihan piutang tak tertagih, pengertian dan pengukuran persediaan, metode penilaian persediaan selain harga perolehan, serta akuntansi pajak yang terkait dengan piutang dan persediaan. Piutang merupakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli secara kredit, namun pembayarannya baru dilakukan setelah tanggal transaksi tersebut. Sedangkan penghapusan piutang merupakan kerugian yang harus ditanggung perusahaan karena adanya piutang yang tidak dapat ditagih. Namun, mengapa perusahaan perlu melakukan penghapusan piutang? Setelah terjadinya transaksi piutang, nantinya akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai aset lancar. Piutang usaha yang dilaporkan dalam neraca harus benar menunjukkan jumlah yang kemungkinan besar dapat ditagih saat tanggal jatuh tempo setelah memperhitungkan besar kredit yang macet. Jika perusahaan sudah mengasumsikan bahwa piutang yang dimiliki merupakan piutang yang macet, maka perusahaan perlu melakukan penghapusan piutang karena piutang yang tidak dapat tertagih merupakan kerugian perusahaan, sehingga harus dilakukan penghapusan piutang dari rekening piutang. Pencatatannya tidak dibebankan pada rekening penghapusan piutang, melainkan dibebankan ke rekening cadangan kerugian piutang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penghapusan piutang. Untuk metode penghapusan piutang ini ada dua, yaitu menurut akuntansi dan menurut perpajakan. Untuk yang menurut akuntansi terdapat dua metode. Yang pertama, metode penghapusan langsung. Metode ini biasanya digunakan pada perusahaan-perusahaan yang berskala kecil atau dapat juga diterapkan pada perusahaan yang tidak dapat menaksirkan kerugian piutang usaha dengan tepat. Lalu yang kedua adalah metode cadangan. Pada metode ini digunakan oleh perusahaan berskala besar, di mana perusahaan sudah membuat estimasi atau perkiraan mengenai kerugian piutang yang akan diterima akibat tidak dapat ditagih seluruhnya. Selanjutnya, untuk metode penghapusan piutang menurut perpajakan, jadi dalam metode penghapusan langsung piutang tak tertagih dalam pajak penghasilan, diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kemudian, di sini terdapat contoh kasus penghapusan piutang dengan metode langsung. PT ABC menjual produk ke PT XYZ sebesar 10 juta pada tanggal 31 Agustus 2017 dengan tenggat waktu sampai tanggal 30 September 2017. Namun hingga saat ini tanggal 31 Mei 2018 ternyata PT XYZ belum juga melakukan pembayaran dan PT ABC memperoleh informasi bahwa PT XYZ mengalami kebangkrutan dan pemiliknya terkena payung. Maka dengan melihat kemungkinan bahwa PT XYZ tidak dapat melakukan pembayaran piutangnya, maka PT ABC melakukan penghapusan dengan metode langsung, yaitu dengan jurnal seperti yang terlihat di PPT ini. Kemudian di sini terdapat contoh kasus penghapusan piutang dengan metode cadangan. PT ABC menjual produk ke PT XYZ sebesar 10 juta pada tanggal 31 Agustus 2017 dengan tenggat waktu sampai tanggal 30 September 2017. Namun hingga saat ini tanggal 31 Mei 2018, ternyata PT XYZ belum juga melakukan pembayaran dan PT ABC memperoleh informasi bahwa PT XYZ mengalami kebangkrutan dan pemiliknya terkena pailit. Maka dengan melihat kemungkinan bahwa PT XYZ
tidak dapat melakukan pembayaran piutangnya, maka PT ABC melakukan penghapusan dengan metode cadangan, yaitu dengan jurnal yang ada di PPT ini. Selanjutnya yaitu penyisian piutang tidak tertagih. Penyisian piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar proporsi tertentu dari akun yang didasarkan pada penggolongan kualitas piutang. Kualitas piutang. Kementerian Negara atau lembaga wajib membentuk penyisian piutang tidak tertagih yang umum dan yang khusus. Di mana penyisian piutang tidak tertagih yang ditetapkan ini secara umum dan secara khusus. Nah, secara umum sebesar 5% dari piutang yang memiliki kualitas lancar, sedangkan yang khusus ditetapkan sebesar 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan. 50% dari piutang dengan tak diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan, di mana agunan atau barang sitaan yang mempunyai nilai di atas piutangnya dapat diperhitungkan sama dengan sisa piutang. Penyisian piutang tidak tertagih yang dibentuk berdasarkan piutang yang kualitasnya menurun dilakukan dengan mengabaikan proporsi penyisian piutang tidak tertagih pada kualitas piutang sebelumnya. Kementerian Negara atau lembaga yang melakukan pengaturan diatur dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri Keuangan. Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pemesanan. Penyisian piutang tidak tertagih mengacu pada pasal 6 ayat 3 ditetapkan sebesar 100% dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan, dan deposito yang terikat pada bank emas logam mulia. 80% dari nilai hak tanggungan atas tanah bersertifikat hak milik atau hak guna bangunan berikut bangunan di atasnya. 60% dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan. 50% dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa surat giris atau surat C atau bukti kepemilikan non-sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terutang. Terakhir, 50% dari nol hipotik atau pesawat udara dan kapal laut dengan isi kotor paling sedikit 20 meter per kubik. 50% dari nilai jaminan fidusia atau kendaraan bermotor, dan 50% dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan bukti kepemilikan. Nilai sitaan. Nilai barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pemesanan piutang tidak tertagih yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 ditetapkan 100% dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, tabungan, dan deposito yang aman pada bank emas dan logam mulia. 60% dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai berikut bangunan di atasnya. 50% dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa surat giris atau surat C atau bukti kepemilikan non-sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terutang. Terakhir, dan yang keempat, 50% dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang memiliki bukti kepemilikan. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas mengenai pengertian dan pengukuran persediaan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 14 paragraf 6 atau PSAK, yang dimaksud dengan pengertian yaitu merupakan aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa dan dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Selanjutnya, pengukuran persediaan. Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi neto dan diukur mana yang lebih rendah. Lalu yang pertama, di sini pengukuran persediaan itu dibagi menjadi 8. Yang pertama ada biaya persediaan yang meliputi semua biaya pembelian,
biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan dalam kondisi dan lokasi saat itu. Lalu yang kedua ada biaya pembelian yang meliputi harga biaya impor, pajak lainnya, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Yang ketiga ada biaya konversi yang meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, misalnya biaya tenaga kerja langsung. Lalu yang keempat ada biaya lain. Nah, contoh biaya-biaya yang dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya, yaitu jumlah pemborosan bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi lainnya yang tidak normal. Yang kelima, ada biaya persediaan pemberi jasa. Nah, di sini yang meliputi biaya tenaga kerja dan biaya personalia lainnya yang secara langsung menangani pemberian jasa. Lalu yang keenam ada teknik pengukuran biaya. Nah, di sini metode biaya standar atau metode eceran. Nah, dilakukan demi kemudahan agar dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya. Lalu yang ketujuh ada rumus biaya. Nah, formula rumus biaya yaitu masuk pertama keluar pertama. Nah, jadi di sini mengasumsikan bahwa unit persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga unit yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. Yang terakhir ada nilai realisasi neto. Nah, estimasi nilai realisasi neto itu mempertimbangkan fluktuasi harga atau biaya yang langsung terkait dengan peristiwa yang terjadi setelah akhir periode sepanjang peristiwa tersebut menegaskan kondisi yang ada pada akhir periode. Metode penilaian persediaan. Persediaan merupakan aset penting suatu perusahaan karena akan menentukan keberlangsungan perusahaan tersebut, sehingga sangat dibutuhkan pencatatan yang tepat untuk mencatat persediaan barang dagang. Untuk itu, dalam akuntansi ada beberapa metode pencatatan persediaan barang dagang dan juga metode yang digunakan untuk menilai persediaan barang dagang. Dalam perusahaan ada 3 bentuk pengakuan persediaan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, persediaan barang dalam perjalanan, meliputi pihak yang berhak menerima persediaan. Free on board shipping point, barang menjadi milik penuh pembeli pada saat sudah keluar dari gudang penjual dan apapun terkait pengiriman menjadi tanggung jawab pembeli. Kemudian yang ketiga, free on board destination point, barang menjadi milik pembeli penuh saat benar-benar sudah sampai ke gudang pembeli dari gudang penjual. Biaya apapun saat pengiriman barang menjadi tanggungan penjual. Dan untuk mendukung pencatatannya, maka digunakan 2 metode akuntansi, yaitu metode perpetual. Itu dalam metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap hari ketika terjadi perpindahan persediaan barang dagang yang diakibatkan oleh pembelian, penjualan, atau retur persediaan barang. Kemudian metode periodik. Dalam metode periodik, pencatatan dilakukan dengan pengecekan fisik dengan cara mengukur dan menghitung beberapa jumlah barang persediaan yang ada di gudang. Ada 3 metode yang dilakukan untuk menilai persediaan barang dagang, yaitu metode FIFO. Metode penilaian persediaan barang dagang di mana barang dagang yang pertama masuk menjadi barang yang pertama keluar. Untuk menghitung harga pokok penjualan digunakan harga per unit barang yang masuk terlebih dahulu. Untuk menghitung nilai persediaan barang dihitung dengan mengalihkan barang yang masih tersedia dengan harga per unit barang. Kemudian metode LIFO, metode penilaian persediaan barang dagang di mana barang dagang yang terakhir masuk menjadi barang yang terlebih dahulu keluar. Untuk menghitung harga pokok penjualan dengan menggunakan harga pokok barang yang masuk terakhir terlebih dahulu. Sedangkan untuk menghitung nilai persediaan barang dagang dengan mengalihkan yang masih tersedia dengan harga persatuan. Kemudian metode average.
Pada metode rata-rata harga per unit atau harga pokok penjualan dihitung dengan membagi jumlah total harga per unit setiap transaksi pembelian dengan jumlah unit saat pembelian, termasuk di dalamnya persediaan awal. Untuk menghitung nilai persediaan dilakukan dengan mengalihkan harga rata-rata per unit dengan jumlah sisa barang. Kemudian berikutnya ada penilaian persediaan selain harga perolehan. Penilaian persediaan selain harga perolehan dapat dilakukan dengan beberapa metode. Ada 3, yaitu yang pertama metode lower cost or market, terus yang kedua metode harga eceran, terus yang ketiga metode laba kotor. Yang metode lower cost or market, jika harga suatu barang persediaan lebih rendah daripada harga pokoknya, kita harus menentukan nilai mana yang terendah antara harga pokok atau harga pasar. Terus yang metode harga eceran, penggunaan metode ini bertujuan untuk menaksir harga pokok persediaan barang dagang suatu perusahaan pada akhir suatu periode. Terus yang terakhir, metode laba kotor. Dalam metode laba kotor ini, penjualan dibagi ke dalam 2 komponen, yaitu laba kotor dan harga pokok penjualan. Metode ini biasa digunakan untuk mengestimasi persediaan dalam laporan keuangan bulanan atau triwulan pada sistem persediaan metode fisik atau periodik, serta berguna untuk mengestimasi harga pokok barang dagang yang rusak akibat kebakaran atau bencana lain. Berikutnya ada akuntansi pajak yang terkait dengan piutang dan persediaan. Jadi untuk akuntansi perpajakan, untuk piutang, akuntansi ini memiliki hubungan dengan banyak hal. Salah satunya adalah masalah piutang. Piutang sendiri merupakan hak yang dimiliki kepada pihak lain dan akan diterima di masa mendatang dalam bentuk sebuah kas. Piutang dibagi menjadi 2 bagian, piutang usaha dan juga piutang wesel. Akan tetapi yang lebih sering dibahas dalam materi akuntansi perpajakan adalah piutang usaha. Terus yang berikutnya ada akuntansi perpajakan untuk persediaan. Definisi persediaan menurut IAI dalam PSAK nomor 14, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, baik barang dagangan untuk usaha perdagangan maupun barang jadi untuk manufaktur. Jenis persediaan ada 3. Yang pertama bahan baku,